Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryanti, NIM 23025050168, Prodi Sistem Informasi kelas B. Baiklah, di sini saya akan membacakan materi pertemuan 2, yaitu pengenalan website. Materi yang dibahas yaitu yang pertama pengertian website, sejarah website, generasi website, jenis website, dan unsur-unsur website. Pengertian website. Website adalah kumpulan halaman yang berisi informasi tertentu dan dapat diakses dengan mudah oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun melalui internet. Website terdiri dari beberapa halaman web yang saling terkait, biasanya membuat konten seperti teks, video, gambar, audio, dan lain sebagainya. Umumnya, website memiliki satu halaman utama yang disebut homepage. Homepage adalah halaman beranda yang akan terbuka pertama kali. Contoh website seperti pada gambar di bawah ini. Setiap website dibuat untuk tujuan tertentu, misalnya pengenalan sebuah brand bisnis, media berita, hiburan, toko online, sarana pendidikan, hingga media sosial. Untuk mengunjungi website, kita membutuhkan sebuah perangkat seperti smartphone atau komputer yang diakses melalui link URL atau Uniform Resource Locator. Sejarah website. Sejarah website dimulai oleh Tim Berners-Lee yang mengembangkan World Wide Web atau WWW pada tahun 1989. Tim menggagas 3 teknologi dasar untuk membangun sebuah website, yaitu HTML, URL, dan HTTP. Awalnya, website dirancang hanya untuk berbagi informasi di kalangan para ilmuwan. Sampai akhirnya tim melihat potensi website sebagai sarana yang bisa digunakan oleh siapa saja untuk berbagai tujuan. Kemudian dirilis secara resmi pada 6 Agustus 1991 oleh Sir Timothy John dari tim Berners-Lee. Akhirnya pada tanggal 30 April 1993, CERN atau laboratorium tempat tim bekerja mengumumkan bahwa WWW dapat digunakan secara gratis oleh publik. Website yang pertama dirilis saat itu baru sebatas menampilkan teks sederhana tanpa variasi font, video, maupun gambar. Bahkan, website ini sampai sekarang masih bisa mengaksesnya melalui URL dan tampilan website pertama kali, yaitu seperti contoh pada gambar. Ada 4 generasi web, yaitu web 1.0, web 2.0, web 3.0, dan web 4.0. Web 1.0 merupakan generasi pertama dari layanan internet berbasis web. Pengguna hanya bisa membaca dan mencari, serta melihat-lihat informasi yang ada dalam sebuah web, tanpa bisa melakukan interaksi lainnya. Bisa dikatakan pada saat itu, tipe web 1.0 hanya menggunakan komunikasi satu arah. Sehingga pada saat itu web tipe ini seolah-olah berperan sebagai papan pengumuman yang dihadirkan secara digital. Web 2.0 merupakan generasi lanjutan dari web 1.0 yang dikenal dengan istilah web sosial. Web 2.0 mengacu pada situs web yang menekankan konten yang dibuat untuk kemudahan penggunaan. Pertama kali diciptakan oleh Darcy Dinwiddie pada tahun 1999. Web 2.0 memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dan berkolaborasi satu sama lain melalui dialog media sosial dalam komunitas virtual. Web 3.0 pertama kali diperkenalkan pada tahun 2001 ketika tim menulis sebuah artikel ilmiah yang menggambarkan Web 3.0 sebagai sebuah sarana bagi mesin untuk membaca banyak data di halaman-halaman web. Web 3.0 menawarkan metode yang efisien dalam membantu komputer mengorganisasi dan menarik kesimpulan dari data online.
Web 3.0 juga memungkinkan fitur web menjadi sebuah sarana penyimpanan data dengan kapasitas yang besar. Dan yang terakhir yaitu Web 4.0, sebuah teknologi di mana aplikasi dapat merekam rutinitas yang kita lakukan secara online. Web 4.0 dapat dipahami sebagai perkembangan teknologi website yang mengarah pada otomasi dan pertukaran data dengan cepat. Melakukan komputasi kognitif atau upaya untuk membuat komputer meniru cara kerja otak manusia seperti AI. Jenis website. Situs web biasanya ditempatkan pada sebuah server yang dapat diakses melalui internet. Sebuah situs web pada umumnya dapat diakses oleh semua orang yang terhubung pada jaringan internet. Secara garis besar, website dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu website dinamis dan website statis. Website statis adalah halaman yang berisi serangkaian file HTML. Kode HTML itulah yang membangun halaman web statis. Setiap halaman juga memiliki file HTML yang terpisah. Website tersebut dikatakan statis karena kurang fleksibel untuk dilakukan perubahan. Karena jika ingin diubah, harus merubahnya lewat script halaman HTML. Keunggulan website statis. Tidak harus memiliki keahlian pemrograman dalam membangun web statis. Proses pembuatan yang relatif cepat. Proses indeks cepat karena hanya terdiri dari file HTML dan CSS saja. Maintenance mudah, lebih hemat biaya dari biaya produksi hingga operasional. Kelemahan website statis. Fungsionalitas terbatas, tidak menggunakan database dan pemrograman PHP di server. Contoh website statis yaitu seperti pada gambar. Website dinamis merupakan website yang kontennya biasanya bersifat dinamis atau bisa berubah-ubah setiap harinya. Pada website ini biasanya sudah ditanamkan program dengan menggunakan bahasa pemrograman tertentu agar website bisa berinteraksi dengan pengunjung. Seperti adanya kolom tanya jawab pada website, adanya form untuk registrasi, adanya fitur untuk chat langsung atau live chat, dan fitur-fitur lainnya. Keunggulan website dinamis memungkinkan pengguna untuk selalu memperbarui baik itu konten ataupun informasi lain, dapat menggunakan CMS atau Content Management System, sehingga akan lebih mudah karena dibantu tools dari CMS untuk membuat sebuah website. Pengunjung dapat berinteraksi langsung dengan web tersebut. Kekurangan website dinamis membutuhkan biaya dan waktu yang cukup banyak pada awal pembuatan, membutuhkan hosting yang cukup besar untuk membantu menyimpan file web, karena menggunakan berbagai teknologi, plugin, dan isi konten yang semakin banyak menyebabkan pembuatan atau kecepatan website melambat. Contoh website dinamis. Adapun contoh dari website dinamis ini yaitu website media sosial, website toko online, website berita, website organisasi, dan lainnya. Unsur-unsur website. Yang pertama yaitu domain. Nama domain atau URL merupakan alamat khusus yang kita gunakan untuk mengakses website. Biasanya diakhiri ekstensi seperti .com, net, org, dan seterusnya. Yang kedua yaitu hosting. Hosting adalah ruang penyimpanan yang menyimpan file dan data website kita secara online agar bisa diakses melalui internet. Yang ketiga yaitu platform. Tool yang kita gunakan untuk membuat website bisa dengan coding HTML, PHP, database, atau CMS seperti WordPress, Joomla. Yang keempat yaitu konten, merupakan isi dari website itu sendiri, bisa berupa tulisan, gambar, atau video untuk menyampaikan informasi. Yang kelima, tampilan. Jika tampilan desain website menarik, pengunjung pun akan betah berlama-lama di website Anda. Yang keenam, yaitu SEO atau Search Engine Optimization atau SEO adalah langkah optimasi yang membuat website muncul di hasil pencarian Google sehingga mendapatkan banyak traffic. Client-side dan server-side web programming. Client-side web programming. Client-side scripting merupakan salah satu jenis bahasa pemrograman web yang proses pengolahannya dilakukan di sisi klien. Proses penerjemahan atau pengolahannya dilakukan oleh web browser sebagai klien.
Contoh dari client-side scripting ini antara lain HTML, XHTML, CSS, JavaScript, XML, dan jQuery. Server-side web programming. Server-side scripting merupakan bahasa pemrograman web yang pengolahannya dilakukan dalam server. Maksudnya ialah web server yang telah terintegrasi oleh web agent. Contoh dari server-side scripting ialah Active Server Page atau ASP, PHP, Hypertext Preprocessor, dan Java Server Page. Sekian materi yang bisa saya bacakan pada pengenalan website. Lebih dan kurangnya mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.